Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas cara penyelesaian latihan tentang optika geometri, tentang cermin dan lensa. Nomor 1, pada sebuah cermin cekung, bayangan benda diperbesar 3 kali. Berarti ini M, ya, perbesaran itu M 3 kali. Sini. Nah, kemudian bila jarak benda dan cermin cekung berarti S, jarak benda dan cermin 15 cm. Nah, tentukan jari-jarinya, berarti ini bukan jari-jari. Nah, hubungan jari-jari dan cermin itu seperti ini. Jadi F sama dengan 1/2 kali R. Berarti R dapat dicari dengan cara ini pindah ya, 2. Berarti 2 kali F. Fokusnya, nah 2 kali fokusnya bisa dicari dari sini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. S-nya sudah ada, 15, dan S aksennya kita cari dari perbesaran ini. M sama dengan S aksen per S. Jadi M-nya 3, S-nya 15, dan S aksennya bisa dicari. Nanti kalau sudah dapat S aksen, masukkan ke rumus ini. Nanti fokusnya ketemu, berarti dihitunglah R-nya. Nah, itu penyelesaian pada nomor 1 ini. Kemudian nomor 2. Nah, sebuah benda setinggi 3 cm, berarti tingginya di sini 3 cm. Berada pada jarak 5 cm. Jadi jaraknya di depan cermin ya. Cermin cembung, oh berarti negatif ini fokusnya. Cermin cembung S sama dengan 5 cm ini di depan cermin. Fokusnya 5 cm, berarti F-nya min 5 cm karena ini cermin cembung. Ya, cermin cembung. Tentukan jarak bayangan, berarti S aksennya berapa, perbesarannya berapa, dan tinggi bayangannya juga berapa, H aksen, kemudian sifatnya. Nah, ini sifat-sifatnya nih. Nah, S aksen ini bisa dicari dari rumus ini. S aksennya cari dari 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah, masukkan angkanya, nanti ketemu S aksennya. Kemudian perbesaran bayangan M bisa dicari dari rumus ini, S aksen per S. S aksennya sudah ketemu dari sini, kemudian dimasukkan S-nya, S aksen per S, nanti ketemu perbesaran bayangannya. Nah, kalau sudah ketemu perbesaran bayangannya, kita mencari H aksennya itu, jadi perbesaran dikali dengan H. Perbesaran dikali dengan ketinggian benda. Itu aja. Nah, kemudian sifatnya itu dari sini. Sifatnya dari S aksen. S aksennya apakah minus atau negatif? Apakah plus atau positif? Minus negatif. Apakah positif atau negatif? Kalau positif dia nyata terbalik ya. Kalau misalnya negatif, maya tegak. Itu sifatnya. Nah, kemudian untuk sifat yang keduanya yaitu diperbesar atau diperkecilnya dari M-nya. M-nya apakah kurang dari 1 atau lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti diperkecil, lebih dari 1 diperbesar. Dilihat dari nilai M-nya. Nah, itu sifat-sifatnya diambil dari S aksen dan M. Itu ya, nomor 2. Kemudian nomor 3. Nah, suatu berkas cahaya dengan panjang gelombang, berarti ini panjang gelombang itu lambda. Ya, lambdanya 6 kali 10 pangkat min 5 cm. Masuk dari udara ke dalam balok kaca yang indeks biasnya. Nah, ini indeks bias balok kaca ya. Jadi dari udara berarti ini 1. N kacanya itu N2 yang tujuannya 1,5. Berapakah panjang gelombang cahaya dalam kaca? Berarti yang ditanyakan adalah gelombang cahaya dalam kaca itu N lambda 2. Lambda 2 bukan N. Jadi memakai rumus ini nih. N1 dikali lambda 1 sama dengan N2 dikali lambda 2. Karena ini pembiasan. Kalau pembiasan kan seperti ini. Misalnya ini indeks bias medium 1, ini indeks bias medium 2. Nah, ini garis normalnya. Nah, gelombangnya datang dari sini. Sinar datang. Nah, ini sinar biasnya. Ya. Jadi dari udara, jadi ini udara.
Nah, udara itu biasanya nilai udara ini 1. Nah, ini kaca. Kaca indeks biasnya ini. Jadi N2 itu kaca, N1-nya udara. Nah, tinggal dikalikan N1 dikali lambda 1 sama dengan N2 dikali lambda 2. Carilah lambda 2-nya dari ini ya. Nah, itu nomor 3-nya. Nomor 4, benda berdiri tegak pada jarak 30 cm di depan lensa cekung. Nah, ini lensa. Lensa cekung berarti negatif. Ya, ini jaraknya karena di depan berarti S-nya adalah positif 30 cm. Lensa cekung tersebut menghasilkan bayangan maya pada jarak 12 cm. Berarti ini bayangannya maya, S aksen berarti minus 12 cm karena maya. Berapakah fokus lensa tersebut? Yang ditanyakan adalah fokusnya. Ini langsung saja dimasukkan ke rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, ini langsung saja dimasukkan, nanti akan ketemu fokusnya. Nah, kemudian nomor 5. Nomor 5, sebuah benda diletakkan di depan sebuah lensa cekung pada jarak 10 lensa cekung lagi, berarti ini di depan ya. Jadi S-nya adalah 10 cm. Nah, jika bayangan terbentuk pada jarak, berarti ini S aksennya juga 5 cm ya. 5 cm pada jarak ini. 5 cm, maka berapakah kekuatan lensa cekung? Kekuatannya, jadi P-nya yang dicari itu. Jadi kalau rumus kekuatan itu P sama dengan 1 per F. Ini F-nya dalam meter. F-nya dalam meter. Kalau misalnya F-nya dalam senti, berarti P sama dengan 100 per F. Tuh. Nah, kemudian kita cari fokusnya ya. Kita cari fokusnya dengan menggunakan ini. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Ini S aksennya minus atau plusnya tidak ada keterangan di sini. Ini plus saja ya, karena tidak ada keterangan apakah nyata atau maya di sini ya. Jadi langsung masukkan saja ke sini 1 per S tambah 1 per S aksen, nanti akan dapatkan fokus. Fokusnya masukkan ke sini 100 per F. Jadi langsung saja karena tidak usah diubah ke meter dulu. Ya. Jadi 100 per F. Nanti akan didapatkan nilainya itu berapa dioptri. Ya. Nah, itu saja pembahasan latihan tentang optika geometri ini.